Hai korang, lepas makan tadi di sini Anis nak bersembang-pompang dengan korang semua. Ada masa sikit sebelum kawan Anis datang ke rumah, sebab hari ini ada kawan Anis yang datang ke rumah. Oke, di sini Anis dengan Faisal nak bercerita macam mana kita menghadapi problem-problem yang kita hadapi ke masa dekat Sukabumi. Ya, karena kita yang cari masalah ya. Jadi ya hadapi aja lah. So, yang pertama adalah apa? Masalah yang pertama adalah bila dapat tahu kata flight cancel. Okey. Tu yang pertama sekali, flight cancel. Patutnya kita balik hari yang pertama tu 22 Mac. Tapi disebabkan perintah berkurung waktu 18 hari bulan itu PM announce, memang aduh, dapat email your flight has affected lah due to COVID-19, your flight is affected. Tapi kan dia tak tulis kat situ flight is cancelled. Dah tetap. Kalau flight is cancelled, okey lah, tak payahlah pergi ke airport Jakarta. Masalah dia rumah Anis dengan airport Jakarta tu jauh, kena naik bas dalam 4 ke 6 jam lah dia trip dia, satu one way. Wait lagi, masa lagi kan. So disebabkan tak jelas dia punya tu, contact dengan customer service airline tu, tak dapat nak bagi jawapan yang kukuh kan. Sebab dia punya customer service dia pakai automation kan, automation robot kan. So dia punya respon dia memang tak membantu lah. Ini cakap dengan Faisal, better kita tak payah pergi agak-agak macam tu kan tak jelas, daripada kita pergi jauh-jauh ke Jakarta habis duit, tenaga dan lah. Arnis bawa Ziad macam mana dalam bas. Tapi Faisal tetap nak pergi karena nak make sure dan dia tak mau tiket itu burn. Iyalah kita tengah tak ada duit, so kita pergilah hari Ahad tanggal 22 ke Jakarta. Kalau korang belum tengok vlognya, scroll dekat bawah. Sampai Jakarta memang flight to cancel, and memang 90% flight ke luar negara cancel. Untuk penerbangan domestik di Indonesia memang masih buka, itu pun airport dah sepi. Dengan hati yang terluka dan Faisal nampak stres sangat hari itu, dengan tak ada duit, kita pun balik lagi ke Sukabumi. Nasib baik ada duit untuk ongkos bas. Balik lagi lah ke Sukabumi. Kita pun settlekan banyak problem dekat sini. Plus kita tak ada duit, so kita nak keluarkan duit ATM dari Arnis. Kita pergi ATM, itu pun tak boleh. Kena confirmkan dulu dekat Maybank Malaysia, baru kita boleh keluarkan kat sini. Itu pun tak boleh karena number Malaysia kita dekat sini tak aktif kan. Untuk pengetahuan lah, kalau nak keluarkan duit dekat overseas, ATM kad kita walaupun dekat sini ada Maybank, still tak boleh keluarkan macam biasa. Kena aktifkan untuk overseas transaction. Since kita tak buat benda tu sebelum datang ke sini, sebab tak pernah pakai pun kan, biasanya dah tukar duit pakai yang tu je. Plan kita tu kan di sini hanya 1 minggu. So Arnis dan Faisal pun dari awal dah plan budget duit kita tuh memang just untuk 1 minggu, tak lebih tak kurang, karena memang ada duit. Di luar dari plan kita kehabisan duit, tak perlu duit. So Arnis nak keluarkan simpanan duit Arnis dalam ATM, tapi itu pun tak boleh. Plus pinjam dengan mama pun, mama bukannya ada duit sangat pun. Kalau misalnya untuk makan sehari-hari maybe boleh lah. Tapi kan kita perlu berziat atau keperluan asas kita berdua. Nanti nak balik Jakarta kena ada ongkos, so nak tak nak olah bapak pinjamkan duit, antar duit lewat Western Union. Itu pun lagi satu problem hari itu. Sebab berita berkurung, jadi most of Western Union tutup lah. Tapi bank masih boleh buka. Western Union dekat bank agak susah sikit lah, agak banyak ni sikit, banyak problem sikit. Yang Arnis tahu selalunya kalau Western Union itu hantar menggunakan IC si penerima yang ada di negara tersebut. Nah, bapak cakap hari itu tak boleh, kena ada dokumen apa benda lah. Arnis dengan Faisal tak nak menyusahkan bapak lagi dan lagi-lagi, itu pun dah menyusahkan bapak pergi sana sini uruskan untuk antar uang. Bapak cakap dari pihak bank sana boleh je pakai paspor Faisal. Disebabkan Arnis tak sure, tak confirm, sebab Arnis tak pernah lagi pakai paspor. Sebelum ini Arnis just menggunakan IC Arnis atau IC warga negara di negara tersebut. Sama mama hantar duit ke Arnis, Arnis pakailah IC Arnis di sini. Yang macam foreigner dia ambil tuh memang tak pernah. So tadi pagi dengan kalang kabutnya Faisal dengan adik Arnis pergi ke bank untuk cek apakah boleh pakai paspor atau tak boleh, sebab bapak tengah tunggu on the spot dekat sana dekat bank. Jadi tak boleh lama. Pergilah dengan Faisal pakai boxer lah dengan helmet yang macam tuh korang nampak. So cek memang boleh, tapi harus ke pusat. Faisal dengan Aziz pergi ke pusat, lumayan jauh lah daripada rumah Arnis. Arnis kan duduk di betul-betul di pedalaman ya. Ternyata boleh, alhamdulillah. For your information, kalau korang ada yang sama case dengan Arnis, ambil dengan menggunakan paspor memang boleh. Cuma tak semua lah, tak semua tempat tu boleh ambil. Yang kita orang pergi tu first dekat Jawab Pos daerah lah. Mungkin sebab ni kot, duit limit transaction kot dekat setiap satu pos tu, pos yang kecil-kecil lah. So
tak boleh. Dia suruh pergi ke pusat. Alhamdulillah settle dah masalah wang. Masalah flight belum settle lagi. Kita tak tahu bila and boleh balik ke tak dekat Malaysia ni sebab lockdown dan sebagainya disebabkan virus corona ni. Orang mesti kecam Arnis. Ya Arnis terima, Arnis dengan Faisal terima karena kita yang buat, kita yang cari. Tapi sebetulnya memang tak nak dari awal pun. Tapi ya benda dah jadilah. Sebenarnya memang Anis dah cakap tak nak datang sini sebenarnya sebab dah rasa macam something is not right lah kalau pergi. Tapi disebabkan tiket dah beli awal dah tiket beli sebelum cerita COVID-19 ni boom. Okey, COVID-19 baru di fasa awal lah. Rasanya Malaysia pun masih belum orang tak sembang lagi pasal COVID ni. Intinya Faisal degil tak cakap dengar Anis. Anis dah agak dah benda ni pasti jangka panjang. Anis dah agak ini bakal teruk. Tapi Faisal tak pernah cakap dengan Anis, so kita pergi Indonesia juga. So korang kecam Anis, korang apa-apa, Anis terima karena itu kesalahan kita berdua. But siapa mau sakit, siapa yang mau terjangkit, jadi Anis dengan Faisal pun semampu kita berdua jaga diri. Dan kita pun di rumah mama ni balik kampung memang tak pergi mana-mana. Hari-hari memang duduk rumah. Untuk information lah, korang datang ke sini tarikh 13 Mac. So which is 5 hari sebelum lockdown. Okay. Just untuk information. Kan jaga ada kecap. 13 sepatutnya balik 22, tapi disebabkan lockdown 18 Mac tu kita tak boleh balik lah. Kan? So sementara nak menunggu jawapan daripada airline, kita orang sekarang tengah stuck, tak tahu bila boleh balik. Nah, stuck macam tu, Arnis cari information dekat Facebook, dekat sosial media macam mana kita nak call MC company penerbangan AirAsia. Sebab AirAsia memang kita susah hubungi dengan customer service pun, dia kan pakai robot ya, jadi bukan macam nak settlekan on the spot macam tu. Faisal terus je email dengan AirAsia, dengan kontak dengan AirAsia, and Arnis pula call hari tu dengan embassy. Alhamdulillah ada information di mana yang tengah skat atau yang nak balik ke Malaysia boleh call satu nombor tu lah. Call alhamdulillah dengan tiket yang ada hari tu boleh tukar tarik ke yang kita nak balik ke Malaysia berikutnya. Awalnya tu Arnis dengan Faisal, okey lah tiket yang dulu tu kita refund je and kita beli tiket baru. Tapi dipikir-pikir kalau kita beli tiket baru pun kalau burn lagi macam mana? Kita tak boleh balik lagi macam mana? So kita pakai tiket yang ada je. Alhamdulillah si orang tu boleh tolong kita tukar tarik berapa? Daripada 22 ke 26. Alhamdulillah boleh. So, tidak ada isi form atau apa-apa, dia just kirim email dan nanti kita tunjuk dekat airport macam tu. So kita orang happy lah, lega sikit sebab kita orang boleh balik Malaysia. Arnis bukan tak mau balik Malaysia. Sebetulnya Arnis okey je duduk sini, cuman memandangkan Arnis fikir Faisal kerja, keuangan kita, lagi pisah Faisal dengan Ziad kan tak boleh lebih dari 1 bulan kan. Kena fikir pasal tu juga. Dah mulai settle problem demi problem. Tiba-tiba malam tadi Faisal dapat email date tarik itu pun cancel. Baik, yang 26 tu cancel. What the hell? Cancel 2 kali tu. 22 dah cancel sekali. Transfer pergi 26. Sekarang 26 dapat email cancel lagi. Contact lagi lah dengan si orang yang customer service tu. Cakap kata, Abid, kan kalau cancel lagi bila nak balik ni? Dia cakap ada available 28. Kena tunggulah jawapan. Masih tunggu jawapan lagi. So sekarang tengah dalam proses untuk tukar pergi ke 28 pula. InsyaAllah boleh. Tak tahulah kalau cancel juga. Yang Arnis risau, lepas dari tanggal 31, tarik 31 tu tidak ada penerbangan lagi. Karena kan di Malaysia semakin teruk, di Indonesia juga semakin teruk. Ini satu problem, masalah tiket dengan penerbangan. Arnis dengan Faisal still menunggu dan hopefully korang doakan Arnis dengan Faisal ada tarik yang boleh kita balik ke Malaysia. Tolong, Kementerian Luar Negara mana? Bantu kami. Tanya kau lah, menteri kau lah, apa-apa. Kita ni siapa aja kan? Menteri nak tolong kita, mesti salahkan kita. Time-time macam ni korang melancong, mesti salahkan kita. So Arnis tak boleh, Arnis kena settlekan sendiri. Problem yang last adalah Pohon Faisal sempat hilang dalam bas. Itu memang tak boleh belah, shoot. Masa balik daripada Jakarta. Arnis tak sempat buat vlog momen-momen tersebut karena kalam kabut Arnis stres dalam otak. So Arnis dibuat semang popang macam ni lah untuk share dengan korang semua. Kalau ada lebih dan positifnya, semoga bermanfaat untuk korang semua. Ceritanya macam ni lah, kan phone dalam poket dah. Ziad, Anis dukung, kadang Faisal dukung. Jadi bila tak nak transfer tu, okey, clearkan poket dulu. Letak ke seat depan bas. Itu waktu on the way balik dari Jakarta yang time flight cancel 22 hari bulan tu. Letaklah ke depan. Ziad duduk lah apa semua. Lupa. Seriously boleh lupa. Yang best part is letak rokok dengan phone. Habis sebabkan bas ada berhenti dalam tempat tu, ambil lah rokok. Pergi turun bawah, rokok. Phone terus lupa.
Esoknya baru ingat, esok pagi baru cari phone. Sebab dah internet tak ada kan. Jadi ada tak ada sama je lah phone. Barulah teringat cari-cari phone tak ada. Allah Akbar. Cari mata kata dalam beg semua tak ada. Baru teringat rupanya tinggal kat bas. Daripada balik dari Jakarta tuh kan malam, karena tidak ada internet, kita semua memang tak pegang phone. Arnis pun kalau pakai internet nih hotspot dengan mama atau dengan Salwa. Pagi-pagi tuh Faisal cari handphone. Arnis tak tahu, biasanya dia cas atau simpan lah dalam bag. Tapi hari itu tercari-cari semuanya tak ada. Ya Allah. So Arnis dengan cepat call company bus tuh, call sana sini, driver, tukang cuci bus, tukang parking, counter bus tuh. Semua tak tahu. Arnis tuh dioper ke sana ke sini untuk call semuanya. Semua mengaku tak tahu. Arnis bukannya nasuuzon, tapi kan kita berusaha untuk cari dulu lah ya. Kalau masih rezeki Faisal, handphone tuh masih ada. Kalau tak pun ya bukan rezeki lagi lah. Pun tak ada lah mahal sangat. Cuma yalah data-data kat dalam tu. Faisal memang murah, tapi isi data dia tuh macam email, apa semua benda Faisal simpan dalam phone tuh. Lagi ini di luar negara macam ni kan kena settlekan, itu berhubungan dengan ATM Maybank yang hari itu kita tengah settlekan duit, dan itu memang tak boleh. Macam mana kita boleh settlekan email apa bagai semua kalau handphone Faisal aja tak ada. So dengan cepat Arnis curious, Arnis tak puas hati, call sana sini tak dapat jawaban yang jelas, and Arnis curious. Arnis langsung pergi dengan adik Arnis hari itu ke company bus tuh. Sekitar pukul 10 pergi, Arnis cari orang semua dekat company bus tuh, tak peduli Arnis malu ke apa semua. Cari, tengah sembang ada yang panggil Arnis, laki-laki lah. Tuh dia bagilah handphone Faisal. Ya Allah, sangat bersyukurnya Arnis di situ ya Allah, karena dia ada simpan. Maksudnya dia orang baik lah untuk simpan handphone Faisal. Kalau orang yang lain kan mungkin ya udahlah jual gitu kan handphone gitu. Handphone Faisal ada, belajar dari situ juga Faisal. Arnis pun belajar terus mengingatkan Faisal benda-benda yang ya mungkin Arnis terlalu cerewet, bawel dan banyak cakap lah, tapi kan itu untuk kebaikan juga. Sebelum nih Arnis selalu cakap dengan Faisal, ada handphone, ada ini, ada semua, selalu Arnis remind, dompet apa semua, wallet semua. Tapi Faisal, ya. Ini baru kejadian, dia senyum je. Istri bawel banyak cakap tuh sepatutnya bersyukur, karena apa? Ya at least you lupa tuh meremind gitu. Benda nak jadi yang mana kita nak tahu. So to be honest, aku bukan jenis yang selalu hilang-hilang barang pun. Macam kunci ke, letak mata pun tak pernah. Jarang-jarang sekali. Mana dah tahu tiba-tiba nak jadi. Allah saja nak uji lah maksudnya. Itulah dia. Problem ni belum habis. Problem ni datang, problem tu datang, dan ya Allah, Arnis sempat marah-marah dengan Faisal di depan family Arnis, tapi mama selalu remind Arnis, jangan marah abang, yang ada you bagi semangat, you bagi up lagi dia nampak serabut, nampak ini lagi dia di tengah negara orang dengan di rumah family Arnis gitu kan. Terus Arnis aja yang boleh bagi semangat dengan Faisal, tapi kan Arnis kesal gitu. Ya udahlah, benda yang dah jadi, Allah uji kita lagi, kita kena sabar lebih. Kita yang buat juga benda ini semuanya. Coba kalau hari itu Arnis dengan Faisal tak jadi pergi ke Indonesia, mungkin semuanya nggak akan seperti ini. Sebalik itu semua banyak hikmah, banyak sisi positif yang Arnis dengan Faisal boleh ambil. Kita jadi belajar banyak benda ya. Ambil duit macam mana, Maybank macam mana, tiket macam mana, dan semuanya. Oke, capek ini. Kawan Arnis dah nak datang, Arnis kena prepare, kena mandi apa semua, sebab kita orang belum mandi. Sembang Kupang kali ini semoga ada posisi positif untuk korang boleh ambil. Korang yang nak kecam Arnis terima, karena ini semua salah kita berdua. Hopefully Allah melindungi kita semua. Semoga Allah cepat angkat dan dunia kembali bersinar terang seperti dulu. Rindu pergi ke mall, rindu apa semua, rindu activity outdoor semua kan. Apa lagi? Semoga Arnis dengan Faisal boleh kembali ke Malaysia, makan nasi lemak, TI semuanya. Rindu sangat makanan tuh. Bye bye. Assalamualaikum.